Halo teman-teman, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi sama gue Busem. Dan ini adalah TWS dari Skullcandy, sebuah brand yang kalau di luar sana tuh suka disandingkan dengan brand macam Jabra, Beats, bahkan dengan Marshall juga nih. Yang bener Nah, loh. ini yang kita punya adalah seri TWS budgetnya, murahnya, which is yang dinamakan Skullcandy Dime dengan slogannya Mini and Mighty. Tapi, seperti gimana kualitasnya? Kita langsung masuk aja ke videonya. Sedikit cerita mengenai si Skullcandy Dime TWS ini tuh sebenarnya sudah rilis dari April 2021 kalau gue lihat di website. Nah, tapi kita pribadi baru denger tuh dari bulan Januarian gitu deh dari teman-teman yang request di kolom komentar untuk kita nge-review si produk ini. Yang mana memang sekilas ini cukup menarik ya. Bisa dilihat dari box packagingnya dan seperti biasa di dalamnya tuh ada charging case, earbuds dan juga dapat strap nih buat dicantel-cantelin gitu. Kemudian dapat juga extra ear tips dan charging cable yang sayangnya masih pakai micro USB nih. Terus pastinya dapat juga user manual dan kartu garansinya. Nah, untuk si Skullcandy Dime ini kita beli pakai kocek sendiri ya, yang mana kita belinya tuh di Tokopedia official store-nya Skullcandy di harga sekitar 450 ribuan. Dan jujur nih, dari sekarang gue kasih tahu, gue merasa produk ini agak sedikit overpriced. Tapi kalau dari segi desain, jujur gue suka banget sih ya. Dia dimensinya kecil dan kerasa ramping banget, enak buat dibawa-bawa. Secara total bobotnya di sekitar 32 gram dan per earbudsnya hanya di 3,9 gram aja. Kalau untuk pilihan warna juga tersedia lumayan banyak ya. Mulai dari yang kita punya dengan warna orange, terus ada warna merah, kemudian light gray, kemudian green, kemudian warna full black, macam-macam lah warnanya. Itu kalian bisa dapatkan di toko official store-nya Skullcandy. Yang mana secara kesan dia tuh jadi bawaannya kerasa youthful dan playful banget. Nah, kalau dari anatominya sendiri, di bagian atas ini nongol dikit nih area batang earbuds dengan logo Skullcandy-nya. Di depan ada slot buat buka tutup case yang akan selalu diikuti dengan bunyi klik setiap kali dibuka dan ditutup. Kemudian di bagian bawahnya ada product specification dan juga lubang buat masukin strapnya. Jadi bisa kayak gini nih, bisa dicantel-cantelin, terus lebih praktis aja gitu. Misalnya kalau nyari si TWS ini di dalam tas atau di dalam saku celana misalnya. Dan sayangnya sih, yang paling gua sayangkan nih ya adalah di bagian belakangnya, which is dia masih menggunakan port micro USB untuk si chargingnya. Yang mana bukan gua doang nih yang sedih, tapi si TWS-nya juga. Jadi somehow kalau dari depan gitu ya, POV-nya lu ngelihat dari atas ke bawah gitu, ini tuh jadi kayak kelihatan seperti emoji yang straight face gitu. Jadi kayak macem istri lu ngajak lu main, tapi lu kecapean. Jadi dia cemberut. Kalau dari segi build sebenarnya masih cukup baik ya dia. Cuma kesannya agak sedikit seperti terlalu mainan aja sih kalau di tangan gua. Overall memang masih kerasa cukup solid sih untuk si build quality-nya karena kayaknya ini semua dipadatkan untuk mendapatkan dimensi yang lebih kecil. Tapi begitu diketok-ketok, masih berasa kayak ada area yang kosong sih, meskipun ketika digoyang karena memang desainnya baik ya, semuanya dipadatkan jadi ya nggak ada bunyi sama sekali. Dan memang untuk mekanisme keamanannya ini sangat terjaga, dalam arti ketika dibuka ada bunyi klik seperti itu. Cuma sayangnya nggak ada semacam penahan sih di bagian engselnya. Nah, kalau dari materialnya sendiri juga ini agak sedikit tipis sih, yang menyebabkan ketika si LED indikator earbuds di dalamnya itu menyala, dia akan tembus gitu keluar si bagian tutup case-nya. Sebenarnya nggak terlalu masalah yang gimana banget. Dan overall untuk build dan desain gue bisa bilang ini sudah cukup baik ya, sesuai lah dengan harganya. Untuk earbuds-nya dia menggunakan in-ear model dengan batang yang cukup pendek. Dan di area batangnya dia menggunakan tombol nih instead of touch sensor. Cuma sayangnya untuk di area tombol yang berlogo Skullcandy-nya ini itu agak sedikit keras aja sih. Jadi ketika digunakan earbuds-nya dan kalian ingin ngeplay pause media gitu ya di tengah earbuds ini tuh, dia akan sedikit mengubah posisi si earbuds-nya dan akan menciptakan sedikit tekanan di dalam si kanal telinga. Yang mana itu akan mengurangi kenyamanan dari si earbuds ini ketika digunakan, terutama kalau kalian sering untuk play pause media dan lain-lain menggunakan si tombolnya. Padahal secara grip dan juga fitting, kalau nggak terlalu kebanyakan pakai itu,
cukup nyaman sih, bahkan bisa gue bilang dia memiliki salah satu grip yang cukup baik ya, atau paling baik maksud gue dibandingkan dengan TWS-TWS lainnya. Jadi dia tetap stay dalam telinga, mau gue geleng-geleng gimana juga, feel-nya tuh mirip dengan TWS Piston Buds. Jadi menurut gue ini sudah cukup cocok untuk dipakai olahraga ringan yang nggak terlalu high impact, karena dia juga sudah dilengkapi dengan IPX4. Cuma sayangnya di bagian ear gel atau ear tipsnya ini dia juga ada logo Skull Candy-nya nih, dan agak sedikit menonjol. Yang mana itu buat di teman-teman yang kupingnya sensitif itu bakal kerasa kayak ada yang ganjel sih. Jadi satu lagi itu mengurangi daya kenyamanan si earbuds ini ketika digunakan. Agak disayangkan sih, padahal dari segi kontrol dia sudah lengkap ya, mulai dari play pause, untuk volume up down, next previous track, dan juga untuk voice assistant, begitu pula untuk kontrol panggilan. Tapi kalau teman-teman nggak keberatan dengan kekurangan dari segi kenyamanan yang gue sebutkan tadi sih, masih aman-aman aja ya sebetulnya. Nah, kita lanjut ke koneksi. Si Skull Candy Dime ini menggunakan Bluetooth 5.0 dan audio codecnya hanya SBC. Cuma bagusnya dari segi koneksi dia cukup stabil ya. Gue pakai naik turun, terus pindah kamar, kehalang tembok, itu masih aman-aman aja dalam rentang jarak di sekitar 10 meter. Tapi untuk pairing new device dia masih harus keluarin earbuds dari dalam case-nya nih. Untungnya dia udah support untuk auto reconnect, terus auto power on off, dan juga support untuk single mode baik yang kanan maupun yang kiri, tapi masih ada sedikit jeda. Overall gue nggak ada komplain ya terkait untuk konektivitasnya, masih wajar-wajar aja gitu untuk di kelas harganya. Tapi dari segi latency, berhubung dia nggak punya gaming mode dan audio codecnya hanya SBC, jadi latency yang dihasilkan itu cukup signifikan ya delaynya, dalam arti gue masih bisa merasakan delay ketika menggunakan buat TikTok, YouTube, Instagram gitu. Nggak yang terlalu ganggu, tapi masih noticeable dibandingkan untuk TWS-TWS biasa di kelas harganya. Apalagi kalau buat main game kali ya. Kita lihat aja deh latency testnya. Kita lanjut ke poin berikutnya, dari segi baterai yang menjadi kelemahannya juga. Jadi sementara TWS-TWS lain yang keluaran tahun 2022 udah punya 20 jam playtime total earbuds dan untuk case-nya bahkan ada yang 30 jam, si Skull Candy Dime ini hanya bisa mencapai 12 jam total playtime earbuds dengan case-nya. Yang mana dari hasil pengetesan gua per earbuds-nya ini hanya di sekitar 3,5 jam playtime-nya, dan untuk charging case-nya dia hanya bisa mengisi 2 kali earbuds-nya. Ya agak kurang aja sih. By the way, itu penggunaan di iPhone volume 70%, di aplikasi Apple Music lossless ya. Dan ya agak sedikit disayangkan sih buat gua pribadi di tahun ini. Sementara untuk charging time, balik lagi, ini juga cukup lama ya. Earbuds-nya dia hampir sampai 2 jam, 1 jam setengah lebih dikit gitu. Mungkin karena si case-nya masih menggunakan micro USB juga kali ya. Dan untuk si charging case-nya dia di sekitar hampir 2 jam juga. Nah, kalau untuk mikrofon ini nggak disebutin ya, gue juga nggak nemu untuk spesifikasi dan fitur-fitur yang di highlight-nya apa. Dan berdasarkan hasil pemakaian dan pengetesan gue sih, baik untuk perekaman suara, baik untuk digunakan real test, teleponan via WhatsApp call gitu ya, kualitas suara yang dihasilkan itu cenderung kurang natural, kerasa sedikit jauh, dan agak sedikit mendem. Plus, ketika digunakan dan ada background ambience, nah ini tuh tidak ada filtering sama sekali. Jadi teman-teman ini sekarang sudah mendengarkan langsung dari mikrofon TWS Skull Candy Dime dengan suara speaker di belakang. Dan ya seperti yang kalian dengar sekarang, suara belakang itu masuk dan mempengaruhi si kualitas mikrofon. Tapi gimana kalau dalam kondisi ini? Kita coba dengerin deh. Perhatian-perhatian kepada para penonton yang merasa hidupnya bagaikan air susu dibalas air tuba, karena ketika kalian berikan cinta, dia justru membiarkan dirimu terluka. Mungkin ini adalah saatnya Anda klik subscribe dan juga klik tombol like-nya, jangan lupa. So ya, kurang lebih seperti itu sih untuk kualitas mikrofonnya. Basically masih cukup
cukup aja gitu untuk digunakan sehari-hari, tapi nggak bisa yang direkomendasikan banget kalau buat teman-teman yang memang fokus nyari untuk kualitas mikrofonnya. Nah, dari segi kualitas suaranya sendiri, untuk spesifikasi gue dapatnya ini dia menggunakan dynamic driver berukuran 6 mm dengan frekuensi responsnya 20 sampai dengan 20 Hz, kilohertz maksudnya. Dan overall untuk sound quality yang dihasilkannya jujur gue cukup suka sih ya. Dalam arti gue cukup nyaman mendengarkan si Skullcandy Dime ini berjam-jam. Ya cuma 3,5 jam juga sih ya karena baterainya lemot. Jadi overall untuk sound karakternya ini dia masih kerasa cukup fun ya. Dan untuk clarity-nya somehow juga dia kerasa sedikit lebih jernih dibandingkan TWS harganya. Nah, kalau di bagian bassnya dia masih kerasa punchy dan cukup solid ya. Untuk deep dan rumble-nya juga masih dapat, tapi nggak yang terlalu tebal, jadi masih soft aja gitu. Jadi karakter bassnya ini lebih ke balance, nggak bleeding ke bagian mids dan juga ke bagian high-nya. So, kalau buat teman-teman basshead ini kayaknya bakalan kurang pas sih. Di bagian mids juga vokalnya kerasa cukup jernih dan natural dengan artikulasi yang cukup baik. Dan yang gue acungi jempol ini dia kerasa airy ya. Jadi kerasa lepas aja gitu untuk vokalis cewek maupun vokalis cowok. Jadi kedengeran apa ya? Enak aja gitu di bagian vokalnya. Sayangnya untuk di bagian instrumen somehow agak sedikit bleeding ya. Separasinya kurang baik, terutama apabila di lagu-lagu rock itu distorsinya tuh kadang bleberan ke bagian treble-nya. Dan kalau untuk treble-nya sendiri, dia ini kerasa sedikit extend tapi masih soft dan agak relaxing juga. Sparkling dan juga shimmernya juga masih dapat, tapi untuk micro detailnya ini nyumput-nyumput aja sih, nggak yang kurang tebel aja gitu rasanya kalau dibandingkan dengan TWS-TWS yang memang mengutamakan karakter suara detail. Kemudian kalau dari segi teknis, jujur ini agak biasa aja ya. Dalam artian untuk soundstage dia masih cukup aja berasa luas dan leganya. Kemudian untuk imaging pinpointnya juga masih cukup aja untuk akurasinya. Tapi balik lagi ke separasinya itu yang gua rasa agak sedikit kurang sih untuk di harganya dia. But overall untuk sound quality-nya masih cukup baik ya buat dengerin kebanyakan genre. Apalagi kalau temen-temen doyannya dengan karakter-karakter yang agak cenderung ke balance gitu ya. Tapi agak tanggung aja sih karakternya tuh, jadi main aman. Mau ke fun juga nggak yang fun-fun banget. Mau ke relaxing dan detail juga nggak yang dapet banget. Ya masih oke-oke aja lah. Biar nggak penasaran, kita langsung denger aja deh sound sample-nya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be. So, kesimpulannya Skullcandy Dime worth to buy atau enggak? Ya gampang aja sih ya. Secara kualitas sebenarnya udah cukup baik ya. Mulai dari si sound quality-nya, kemudian koneksinya yang stabil, terus juga untuk desainnya yang colorful, playful, dan youthful. Tapi agak disayangkan ya itu tadi, baterainya agak lemah, masih pakai micro USB pula. Dan paling yang bikin gua sebel sih tombolnya ya, bikin nggak nyaman. Yang mana overall jadi kerasa kurang dapat aja sih price to value-nya si Skullcandy Dime ini. Jadi sebenarnya masih bisa gue rekomendasikan kalau teman-teman memang nyari TWS dengan desain dan build yang compact, kemudian warna yang mungkin sama dengan HP kalian gitu ya, suaranya juga yang masih oke-oke aja. Ini masih bisa gue rekomendasikan jujur, tapi kalau gue pribadi sih nggak bakalan beli ya. Mending cari produk lain deh karena kebutuhan gue nggak ada di sini. So
kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak sudah menonton. Gue Busem, and until next time, stay humble and positive.